Jauh di pedalaman hutan hujan tropis sana, di mana kaki manusia itu jarang banget berpijak, hukum alam bekerja dengan cara yang bisa dibilang sangat tidak wajar. Pohon-pohon raksasa di sana saling mengunci dahannya begitu rapat, sampai-sampai mencekik masuknya sinar matahari. Cahaya memudar, yang tersisa di bawah sana hanyalah senja abadi. Redup, menyimpan rahasia, dan ada satu perasaan keterasingan yang benar-benar mencekam. Nah, penduduk setempat menyebut kawasan terlarang ini dengan nama Lembah Senyap, tempat di mana kemuraman abadi itu bersemayam. Coba bayangkan Anda lagi berdiri di sana, di suatu sore yang lembab. Kabut turun jauh lebih cepat, menyelimuti tanah dengan uap putih yang kerasa dingin banget di kulit. Terus, tiba-tiba ada yang aneh. Suara tonggeret hutan yang biasanya bising dan memekakan telinga itu berhenti seketika. Hening. Dan keheningan ini bukan sekedar hilangnya suara loh, tapi semacam pertanda kalau teror akan segera datang. Hutan itu mendadak jadi sunyi, sesunyi kuburan. Di tengah keheningan yang bikin merinding itu, ada sebuah aroma yang mulai menyusup. Awalnya tipis, cuma kayak bau amis yang numpang lewat di tiup angin. Tapi, dalam hitungan menit, baunya berubah jadi bau busuk yang tajam banget. Persis kayak daging membusuk. Dan anehnya, bau ini terasa hidup. Dia merayap, kayak tangan tak kasat mata di sela-sela akar pohon beringin, mengusir semua burung dan bahkan memaksa binatang buas sekalipun untuk lari kocar-kacir menjauh karena ketakutan yang instingtif. Lalu, di pusat lembah ini, tanah mulai bergetar halus. Ada sesuatu dari kedalaman sana yang sepertinya terburu-buru ingin bernafas. Serasa daun kering di atas tanah tiba-tiba tersingkap paksa. Dan dari dalam kegelapan bumi itu, sebuah kuncup raksasa berwarna ungu kehitaman mendobrak keluar. Dia bangkit dengan sangat kejam dan terlihat penuh amarah. Dan inilah wujud aslinya, Amorphophallus titanum. Tapi tunggu dulu, jangan salah sangka ya. Ini bukan sekadar tanaman langka biasa yang sering kita dengar. Legenda-legenda kuno di sana berbisik kalau raksasa ini nggak hidup dari air atau zat hara. Dia itu sebuah penyerap kuno. Dia hidup dengan menelan energi negatif. Bayangkan, dia tumbuh dengan mengonsumsi kesedihan dan memakan kebencian kelam manusia yang selama ini terjebak dan mengendap di dasar hutan. Lalu momen yang paling bikin merinding pun tiba. Kuncup itu nggak mekar pelan-pelan layaknya bunga cantik di taman. Nggak sama sekali. Kelopaknya justru terkoyak paksa, diiringi suara retakan pelan yang menyayat hati. Suaranya itu loh, persis banget kayak kulit manusia yang robek hidup-hidup. Raksasa mengerikan ini berdiri mendominasi. Tingginya bisa hampir 4 meter, dan di bagian tengahnya menjulang sebuah tongkol kuning pucat yang terus-menerus memancarkan uap tipis, uap pembawa malapetaka yang menyebar ke udara. Satu hal yang pasti dari cerita ini, raksasa tersebut adalah penyerap energi negatif sejati. Bunga ini ibarat manifestasi fisik dari segala hal gelap dan busuk yang ada di dunia kita. Uap mematikan yang dia keluarkan tadi, itu bukan sekedar mekanisme pertahanan diri loh, melainkan sebuah jaring perangkap. Dia benar-benar sedang berburu jiwa-jiwa yang hancur. Nah, saat malam akhirnya benar-benar turun dan menelan lembah senyap, tempat ini anehnya nggak gelap gulita. Kelopak merahnya yang sekilas mirip daging segar itu mulai bereaksi. Dia memancarkan cahaya redup, sebuah pandaran bioluminesensi yang rasanya sangat gak alami. Cahaya merah berdarah itu berkedip pelan, berdenyut mengikuti ritme uap beracun yang terus disemburkan. Dia mengubah dirinya jadi semacam suar sihir yang diam-diam memanggil mangsanya di tengah pekatnya lembah. Dan tebak, panggilan magis itu dijawab, menghasilkan fenomena yang cuma bisa kita sebut sebagai tarian kematian. Ratusan lalat hijau dan serangga pemakan bangkai berdatangan dari segala penjuru, tapi mereka nggak terbang acak. Mereka justru membentuk sebuah formasi melingkar yang sangat janggal, seolah-olah terhipnotis abis-abisan. Terus, satu persatu, kayak ditarik magnet yang kuat banget, mereka menjatuhkan diri ke dalam mahkota bunga yang licin itu. Masuk ruang gelap berisi cairan korosif, cairan yang bakal melebur dan menghancurkan tubuh mereka tanpa sisa malam itu juga. Tapi tahu nggak, teror sebenarnya bukan ada pada serangga-serangga malang itu. Di pinggiran hutan ternyata ada mangsa lain. Ada seorang pria pencari kayu yang lagi tersesat, pikirannya kacau balau, dan dia mencium aroma tersebut. Kalau buat kita, itu jelas bau kematian yang bikin mual. Tapi buat pria malang ini, pikiran dan kewarasannya sudah dimanipulasi dengan sempurna oleh si bunga. Di dalam saraf otaknya, bau bangkai itu menipu dirinya dan berubah total menjadi aroma wangi melati yang paling manis, merayunya pelan-pelan untuk melangkah masuk lebih dalam ke jantung hutan. Kondisi si pria pencari kayu ini benar-benar jadi bukti nyata dari kengerian manipulasi itu.
Dia ditarik masuk dalam kondisi setengah sadar, berjalan buta, menabrak dan menerobos semak-semak duri tajam di sepanjang jalan. Kulitnya sampai tergores dan berdarah-darah, tapi anehnya dia nggak merasakan apa-apa, nggak ada rintihan sama sekali. Matanya kosong lompong, jiwa sadarnya seolah udah tertidur pulas. Tatapannya cuma terkunci pada satu hal, pendaran cahaya merah di balik pepohonan tua itu. Langkah kakinya akhirnya membawa pria itu tepat ke bawah bayang-bayang sang raksasa. Dia pun terpaku diam. Bunga itu kini terlihat seolah benar-benar bernapas, kayak punya nyawa sendiri. Setiap kali uap busuk dihembuskan dari tongkolnya, bayangan-bayangan hitam pekat mulai terbentuk di udara dingin. Meliuk-liuk meresahkan, sampai akhirnya membentuk wujud wajah-wajah manusia yang lagi meratap kesakitan. Pria itu berdiri kaku, dihadapkan langsung pada kengerian psikologis yang rasanya sangat mutlak. Kenapa bisa begitu? Karena rahasia paling gelap dari bunga bangkai ini adalah kemampuannya untuk menjadi cermin dari kebusukan jiwa. Pria itu seketika jatuh berlutut di tanah yang basah. Kedua tangannya mencengkeram kepalanya sendiri kuat-kuat. Siapapun yang berdiri di hadapan bunga ini akan dipaksa tanpa ampun untuk melihat kembali dosa-dosa masa lalunya yang paling kelam. Semua kenangan buruk yang bertahun-tahun ditekan rapat di alam bawah sadar, malam itu meledak di depan matanya dengan sangat nyata. Proses mematikan ini benar-benar menyiksa. Bunga itu mulai memakan rasa bersalah si manusia yang berlutut di bawahnya tadi. Kerjanya persis kayak parasit ganas. Semakin besar rasa sakit, semakin hebat penderitaan, dan semakin dalam penyesalan yang dia keruk dari hati korbannya, kelopak bunga raksasa itu justru merespon sebaliknya. Dia berdiri semakin tegak, warnanya semakin merah merona, dan kelihatan jauh lebih segar dari sebelumnya. Jujur, inilah kekejaman alam yang tak tertandingi. Bunga ini nggak butuh racun mematikan atau taring berdarah buat ngebunuh mangsanya. Dia membunuh dengan cara memaksa korbannya menghadapi kegelapan di dalam pikiran mereka sendiri. Terus-menerus, tanpa henti, sampai titik di mana kewarasan mereka nggak sanggup lagi menanggung semuanya. Siklus teror ini berjalan cepat dan tanpa ampun. Dimulai saat senja pas kabut turun, berlanjut di malam hari ketika cahaya merahnya sibuk menghipnotis mangsa, sampai akhirnya fajar menyingsing. Begitu sinar matahari pertama memecah kegelapan hutan, kekuatan bunga ini mencapai puncaknya dan lenyap seketika. Energi sang korban sudah tuntas diserap habis. Bau busuk yang tadi menyengat tiba-tiba berubah jadi keharuman yang sangat manis. Sang raksasa perkasa itu langsung lunglai, melipat ke bawah dengan cepat, dan bayangkan, cuma dalam beberapa jam saja, dia hancur dan berubah jadi sekedar onggokan lendir hitam yang menjijikan di atas tanah. Dan tragedi ini berujung pada satu temuan yang amat menyayat hati. Beberapa hari kemudian, warga desa yang mencari pria malang itu tiba di lokasi. Bunga raksasa itu sudah tak berbekas, tapi mereka menemukan si pencari kayu di sana. Dia terduduk, membeku, rambutnya yang tadinya hitam legam sekarang memutih seluruhnya. Dan waktu warga menatap jauh ke dalam matanya, kosong. Nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Jiwanya benar-benar sudah dikosongkan. Disedot habis, tanpa sisa sedikit pun. Sang bunga raksasa mungkin sudah lenyap, tapi dia meninggalkan kutukan abadi di lembah senyap. Coba lihat, tanah tepat di mana bunga itu mekar berubah jadi hitam pekat. Dan percaya atau nggak akan ada satupun tanaman atau rerumputan liar yang berani tumbuh di atas tanah itu sampai bertahun-tahun kemudian. Bunga bangkai itu sekarang sudah kembali ke dasar bumi, tertidur lelap dalam diam. Ya, cuma menunggu sampai dunia ini kembali dipenuhi oleh kebencian yang cukup buat membangunkannya lagi.